akan sama-sama belajar sebenarnya dengan lebih detail bagaimanakah kemampuan kita untuk sama-sama menyaksikan slide ini dan memahami itu terpulang kepada kita selesa kita mendengar perkongsian ini, dan sebenarnya lebih kepada pengalaman sendiri dan untuk berkongsi kepada Anda betapa Elken Spirulina ini adalah satu produk yang ajaib. Ya, jadi apa yang ajaib dengan Elken Spirulina itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sama-sama dalam perkongsian pada pagi malam ini, dan seperti kata selalu MCCM Andrew Nicholas yang merupakan upline yang telah menambah hati ya dalam perkongsiannya, sehinggalah sekarang selalu mengatakan kepada kita, semakin kita berilmu, semakin kita rajin berkongsi. Itulah yang sebaiknya, khususnya dalam mengongsikan produk-produk Elken. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kerana telah menetapkan, telah memberi ruang ini kepada kita bersama, dan saya sangat berterima kasih kepada sekali lagi kepada MCCM Andrew yang memberi peluang ini untuk memberikan perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Elken. Dan pastinya yang selalu kita katakan kalau kita sudah berada di Elken ini, kepada mereka yang baru saja berada bersama keluarga Elken, inilah dia semangat angsa laut yang kita sentiasa semaikan ataupun simpan dalam jiwa kita ini, dan kita bersama-samalah dalam setiap kita untuk memberikan kebaikan itu sesama dari segi feedback, sama ada juga dalam perniagaan. Itulah dia yang kita sentiasa bawa. Terima kasih, semangat angsa laut Elken. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk sekali lagi lah, saya sangat gembira berkongsi, saya sangat terujalah dengan syarikat Elken kerana keluarga saya menggunakan produk Elken, dan pada pagi malam ini fokus kepada Elken Spirulina adalah sejak 2002 dan sehingga kini. Keluarga ini, setiap kami dalam keluarga kami juga mau supaya orang lain juga menerima kebaikan Elken Spirulina ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi suka saya mewakili keluarga saya lah seperti dalam gambar ini untuk berkongsi kepada Anda dan tetap berterima kasih kepada syarikat Elken kita. Dan seterusnya teman-teman, saya juga suka untuk berkongsi kepada Anda apa yang Anda dapat lihat sekarang ini. Bermula dengan Elken. Sebenarnya pada tahun 2002 ya, saya bermula dengan produk Elken, dan masa itu anak saya baru 2 orang. Kalau kita dapat lihat di sana, saya bermula dengan Elken dengan anak yang pertama berumur 3 tahun, dan yang kedua 6 bulan. Saya sudah pun mula mengambil produk Elken Spirulina setelah dikongsikan dengan setelah dikongsikan dengan konsep MRT. Jadi mulalah saya mengamalkan produk Elken itu, tuan dan puan. Dan gambar di sebelah ini pula adalah anak kembar tadi yang dimaksudkan oleh MC kita yang mahal pada pagi malam ini, di mana pada tahun 2008 melahirkan anak kembar. Dan pastinya dengan penggunaan produk Elken Spirulina telah menjadikan lebih kekuatan dari segi kesihatan lah semasa mengandung anak kembar ini. Dan bukan kepada anak kembar ini sahaja, tuan dan puan, pastinya juga kepada kita semua ya, kebaikan Elken Spirulina. Jadi kita akan teruskan untuk pagi malam ini
Kalau tadi kata gambar keluarga saya dengan anak-anak saya, sebenarnya perempuan, kalau untuk meyakinkan Anda lagi untuk meneruskan Anda bersama dengan saya dalam perkongsian ini, sebenarnya sudah ramai dokter perubatan mengamalkan pemakanan spirulina. Jadi senarai yang ada saya kongsikan kepada Anda ini adalah sebahagian sahaja ya. Kita ada lagi ramai dokter perubatan kalau itulah yang mau Anda yakinkan diri Anda untuk mengamalkan produk ini. Memang ramai dokter perubatan bersama dengan kita. Dan kita teruskan bagi slide kita, dan saya juga ambil kesempatan inilah ya, kalau dalam nanti slide sharing ini ada yang tidak begitu smooth, kita paham-paham lah itu cabaran kita punya internet lain. Jadi saya amat mengharapkan pada pagi malam ini smooth saja. Kalau tidak pun nanti kita bolehlah ada caranya untuk berfungsi ya. Jadi slide seterusnya ini perempuan, Elken spirulina, makanan terbaik untuk masa depan. Dan mari kita lah sama-sama ikuti slide ini yang sebenarnya disediakan oleh syarikat Elken kita. Dan sebelum juga saya mau meneruskan, pastinya saya mau mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada upline saya yang telah membawa saya ke syarikat Elken perempuan. Sebelum saya teruskan, yang mana kalau bukan dengan upline saya ini, direct upline saya ini, pastinya juga saya tidak bersama dengan syarikat Elken. Jadi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada direct upline saya, Emerald Manager Rosa Martin dan Justin Antiu, dan seterusnya kepada senior upline tidak lain tidak bukan CCM Morris Nicholas, dan yang menjadi upline kita semua MCCM Putra, jutawan Putra pertama di Elken, yaitu MCCM Andrew Nicholas. Terima kasih kepada semua upline. Dan mari kita lihatlah ya, sebenarnya pada masa kini apa yang berlaku. Sebelum kita kata tadi mau mengenali tentang produk Elken, apa sebenarnya menjadi cabaran kepada kita. Kita saksikan slide yang ada ini. Sebelum itu izinkan saya dulu untuk hide sesuatu supaya saya boleh nampak semua words yang ada dalam slide ini. Sebentar ya. Oke. Oke, welcome back. Betul-betul mencabar pada pagi malam ini, tapi sebelum itu juga tanya kepada 18 orang yang hadir. Sebentar ya teman-teman, mari kita teruskan dengan next slide ini. Kenapa pemakanan sekarang ini tidak, puan-puan atau puan, kenapa pemakanan tidak seimbang? Pemakanan masa kini. Kenapa makanan tidak seimbang? Karena inilah dia yang selalu kita makan, terutamanya kanak-kanak remaja kan, sebab saya juga anak kembar saya ini baru berumur 14 tahun dan saya boleh melihat sendiri ya, pemakanan masa kini, makanan segera itu teman-puan adoy, itulah yang kadang dicari. Kalau tidak ada, pandai susah hati. Kemudian kita juga masa kini makanan yang mudah disediakan, kita suka betul tuh, dan makanan yang sedap. Jadi itulah sebabnya kenapa pemakanan tidak seimbang. Kemudian mari kita tengok kesan kepada pemakanan masa kini, tuan-tuan, daripada apa yang kita makan tadi itu, pastinya apa yang akan berlaku. Jadinya 6 tinggi.
Yang sepatutnya tidak tinggi kita mau ambil. 6 yang tinggi itu kan lemak, karbohidrat, protein haiwan, gula, kalori, dan garam. Itulah pula yang menjadi kesukaan. Dan 3 rendah ini pandai kita sikit-sikit pengambilan untuk 3 ini. Nah, itu sebab dia kata 6 tinggi, kita lebih suka yang ini, itu yang berlaku masa kini. Dan 3 yang rendah itu sedikit saja kita ambil. Ya, itu maksud dialah kesan pemakanan masa kini, apa yang berlaku. 6 jadi tinggi, 3 pula yang jadi rendah. Apa yang akan berlaku? 6 tinggi, 3 rendah menyebabkan kekurangan nutrien. Jadi itulah tadi kalau kata semasa mengandung, bukan saya saja yang mungkin mengalami ini, banyak lagi yang lain. Kalau kita tidak cukup nutrien, kalau kita 6 tinggi, 3 rendah ini, itulah banyak yang kita laluilah masalah kesehatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kekurangan nutrien perlu ini, jadinya kita harus tahulah badan manusia memerlukan 46 nutrien perlu dari makanan harian. 46 yang kita perlukan dari pemakanan harian. Tetapi nutrien yang kita dapat adalah sangat berkurangan. Itulah yang berlaku kepada kesan, ataupun itulah dia kesan pemakanan masa kini, tuan-tuan dan perempuan. Harus kita ada kesadaran tentang perkara ini. Rosalyn, speaker. Ya. Speaker. Saya rasa skrin tidak bergerak. Skrin tidak bergerak, masih lagi pemakanan masa kini. Oke. Saya ingat lambatlah itu dia berjalan kan, sebentar. Ya. Kalau di screen saya sudah berjalan. Rupanya dengan perempuan belum jalan. Oke. Belum jalan. Itulah dia internet lain lah itu maksudnya. Alright, mari kita cek lagi balik supaya seiring dengan saya punya tekan klik. Oke. Yes. Sebentar ya. Jadi tuan perempuan, sambil saya membetulkan screen ini, harus diingatlah kita sepatutnya ada kesadaran yang tinggi tentang pemakanan masa kini, supaya kita boleh berkongsi dengan rakan kita lah tentang keperluan untuk kita menjaga pemakanan itu, dan kita bantu mereka untuk mencari pemakanan sesuai. Oke, mari kita coba lagi ya. Oke. Sekarang ini boleh nampak sudah kan, MC? Belum lagi. Loading. Oke, nampak sudah. Kasih full Kekurangan screen. Itu yang saya risau tuh, kalau full screen dia pandai slow. Begini pun jelas kan? Boleh saya teruskan dengan jelas juga, cara ini? Boleh. Ya, oke, tuan perempuan. Ya, boleh. Boleh. Oke. Tadi sudah kita sampai di sini. Nutrien yang kita dapat sekarang ini adalah sangat berkurangan, padahal kita perlu 46 nutrien. Kesadaran ini harus kita pahamkan kepada semua orang di luar sana. Dan apabila kekurangan nutrien berlaku, sama seperti dalam gambar ini tuan-tuan dan puan-puan, kekurangan sejenis nutrien perlu mungkin menghadkan penyerapan nutrien lain dan seterusnya mengundang pembaziran, macam dalam yang kita lihat ini. Kalau tidak seimbang, itu tadi itulah 6 tinggi 3 rendah. Bila tidak seimbang, membazir saja khasiat lain yang kita ambil itu. Jadinya dia akan seperti dalam slide inilah.
Dalam jangka masa yang panjang, ini akan menyebabkan ceraian rantai nutrien di dalam Masih badan. tidak berjalan. Oke. Sekarang ini slide dalam kita dapat lihat kekurangan nutrien perlu akan menyebabkan rantaian putus. Boleh nampak? Yes. Oke, boleh. Oke, kena ambil masa sedikit lah rupanya. Oke, tidak apa, kita Ya, Bro. teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat di sini ceraian rantai nutrien di dalam badan. Tengok di bahagian warna ungu itu putus-putus. Ada yang selalu kata saya okey pun, saya ambil ini sajalah, okey juga bahasa saya. Tetapi ingat, dalam jangka masa panjang, ceraian rantai nutrien akan berlaku di dalam badan. Itu sebab mula-mula okey, kalau yang belum mengambil makanan 46 nutrien lah. Dalam Elken kita telah dididik memahami konsep MRT ini. Mula-mula kita kata okey bah, saya tidak payah ambil. Tapi lama-lama dia sakit. Lama-lama dia sakit ataupun yalah ada masalah kesihatan, dia pandai balik pergi produk Elken. Jadi lebih baik kalau boleh cepat, kenapa mau lambat-lambat untuk memahami? Kan lambat-lambat lagi dia mau ambil tu produk. So dia kata okey. Yang okey tu sebab itulah sebenarnya jangka masa panjang. Akan datanglah itu penyakit, masalah tu yang apa tu kita kata dalam badan kita itu satu package. Itu lama-lama dia pandai datang. Kalau kita tidak memahami, kita lambat-lambat mau mengambil 46 nutrien tadi. Jadi inilah yang berlaku, tuan-tuan dan puan ya. Begitu juga konsep dia. Bila kita mengambil pemakanan Elken spirulina, dia bukan hari ini kita makan, esok kita sudah dapat dia punya manfaat. Seberantaian yang putus ungu ini mau perlu disambungkan semula. Kalau ini kita faham, kita pasti akan memahami dan mengambil produk. Jadi itu yang basic dia. Saya suka juga untuk kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi tuan dan puan-puan, untuk jangka masa panjang itu pilihan kita. Sama ada kita mau sambungkan rantaian tadi ataupun mau kasih putus-putus. Jadi mana kita mau? Kalau kita sedang memahami kepentingan nutrien, pastinya kita mau sambungan tadi itu ialah smooth. Jadi bila sudah sambungan rantaian tadi itu cantik, itu sebab kita kekal sehat. Dalam pandemik ini pun jatuh-jatuh sakit pun cepat mau baik. Jadi bagaimana mau mencapai nutrien seimbang? Okey. Untuk slide seterusnya ini ya, bagaimana mencapai nutrien seimbang? Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan yang pertama. Kalau kata mau ambil ilmu pengetahuan di Elken, inilah yang sangat luar biasa. Coba kita tengok slide ini. Mengambil 10 jenis sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Itu pilihan kita. Yang pertama. 9 hingga 17 sajian dari kumpulan warna yang berbeza. Tidak mengandungi racun perusak dan bahan kimia. Dimasak pada kurang 28 darjah Celsius. Okey. Berapa orang kita yang boleh menyatakan saya boleh mencapai nutrien pilihan satu ini? Berapa? Siapa? Belum dijalankan. Okey. Siapa berani kata saya boleh mencapai nutrien seimbang dengan pengambilan ini? Okey. Slide ini boleh dilihat sudah? Boleh. Kita berada di bagaimana mencapai nutrien seimbang. Yes, itulah yang tadi saya kata. Berapa orang yang sanggup ataupun masih bertahan dengan ini 9 hingga 17 sajian. Okeylah, kalau kata iya masih boleh, syukur, tahniah, kan? Okey, itu pilihan yang pertama. Dia kata saya boleh dapat semua ini. Kalau untuk pilihan kedua pula,
Jadi untuk slide ini nampaknya macam dia slow, sedikit berjalan lah kan. Oke, pilihan kedua teman-teman sambil saya sharing lah ya. Tidak. Pilihan kedua untuk mencapai nutrien seimbang, kita mengambil 46 jenis suplemen sintetik. Di luar sana banyak pilihan perempuan. Kalau tadi kata 46 jenis nutrien, jadi kita pun mau mengambil dengan cara apa? Pilihan kedua, mengambil 46 jenis suplemen sintetik. Jadi apa yang akan berlaku untuk pilihan dua? Perlu mengambil sekurang-kurangnya 46 jenis suplemen. Wah, kalau Elken Spurna satu saja. Tapi kalau yang pilihan di luar sana, kita kongsi dulu lah, kita mau mengambil 46 jenis suplemen. Dan perlu pengambilan nutrien yang seimbang. Itu pilihan nomor 2. Jadi siapa di sini yang sedang makan 46 jenis suplemen setiap hari? Macam dalam botol-botol itu. Satu-satu kita buka, satu-satu kita makan. Siapa? So, daripada kita lah untuk ada kesadaran ini. Bukan senang mau ambil 46 jenis nutrien berbotol-botol seperti yang Anda lihat. Oke. Dan pilihan yang ketiga, akhirnya sampailah kepada ini yang menjadi perkongsian utama kita pada pagi malam ini, yaitu ambil 5 jenis sayur-sayuran dan buah-buahan plus spirulina. Mudah, senang diambil. So, ini pilihan yang ketiga. Tanya kepada Anda yang sedang dalam amalan pilihan ketiga ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada pilihan. Dan saya berkongsi dengan Anda pada pagi malam ini, pilihan ketiga inilah yang sedang saya amalkan dan berkongsi kepada semua di luar sana, dan saya sudah melakukannya sudah 18 tahun. Anda lagi hebat, terutama leaders di Elken, lagi banyak pengalaman tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, apakah spirulina? Kan gabung spirulina dengan 5 jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Spirulina. Tuan-tuan dan perempuan, daripada Elken lah kita dapat ilmu pengetahuan ini, bahwa Elken spirulina itu kehidupan kuno, terwujud di bumi sejak 3,5 bilion tahun dahulu, sumber nutrien segera 1000 kali lebih tinggi kandung nutrien dengan rumpai laut atau sayur-sayuran. Itu dia spirulina, tuan-tuan dan puan-puan. Masih lagi tidak yakin? Kalau tadi saya guna 18 tahun, boleh lagi itu slide yang sayuran dan buah-buahan tadi. Jadi bergerak. Oke, paparan sekarang yang mana? Tidak teli kah? Tidak. Oke, teruskan. Dan teman perempuan pastinya juga sedang pilihan ketiga ini, tapi mungkin belum ramai lagi yang Anda bawa. Jadi mari kita teruskanlah untuk menambah, memantapkan pengetahuan kita apa itu spirulina. Oke, so seperti tadi kata, itu dia penerangan tentang spirulina, kehidupan yang paling kuno, wujud di bumi sejak 3,5 bilion tahun dahulu, sumber nutrien yang segera 1000 kali lebih tinggi kandungan nutrien berbanding dengan rumpai laut atau sayur-sayuran. Jadi tuan perempuan tidak yakin lagi, masih lagi kata dokter tadi, barisan dokter tadi belum saya yakin, perkongsian si Rosalind pun belum saya yakin, 18 tahun sudah dia makan, saya belum yakin. Oke, mari kita tengok. Spirulina diiktiraf di dunia. Jadi maksudnya tambah lagi keyakinan Anda lah.
Spirulina diiktiraf di dunia makanan terbaik masa depan. Itu yang telah diiktiraf oleh Pertumbuhan Makanan dan Pertanian bangsa-bangsa bersatu. Nah, cukup tinggi lagi kan tuh teman-teman. Next, suplemen nutrien unggul. Itu yang telah diiktiraf oleh Pentadbiran Makanan dan Dadah Amerika Syarikat. Nah, cukup lagi kah? Oke, spirulina ialah suplemen kesehatan terbaik untuk manusia abad ke-21. Kita sekarang sudah abad ke-21. Itu corona pun pandai datang di abad ke-21. Tapi kita ada spirulina untuk menambah lagi kekuatan imun sistem kita. Jadi jangan kita takut dengan penyakit. Kalau kita takut dengan penyakit yang sedang sekarang inilah berlakukan, syukurlah dia kata dia mau umum sudah itu endemik. Jadi pastikan keyakinan kita tetap kukuh dengan produk Elken spirulina ini, teman-teman. Jadi inilah dia pengiktirafan dunia. Jadi jangan alang-alang. Saya kalau bagi saya lah kan, tidak cukup lagi ilmu bah. Saya bukan kata look down, tidak, tapi bagi saya lah, kalau saya sendiri tidak cukup ilmu kan, saya tidak ambil lagi spirulina tuh. Jadi itu terpulang kepada kita. Kita mesti cari ilmu. Jadi bila kita cukup ilmu, contohnya depan mata kita sekarang ini, pengiktirafan, namanya kita yakinlah sudah, dan mengambillah Elken spirulina. Kan? Saya tidak kata orang lain tidak berilmu, saya balik kepada diri saya sendiri. Kalau saya tidak, 18 tahun yang lalu, saya tidak mau mengambil ilmu itu, makanya tak pastilah apa yang berlaku dengan saya. Sebab saya sebelum di Elken pelbagai penyakit. Oke, bersama dengan pakar tidak lama lah, 1 tahun saja, tidak lama. Tetapi sengsaranya itu teman-teman, untuk bersama setiap kali dengan pakar dalam berapa kali dalam 3 bulan itu. Tidak cukup yang review tetap, sebab mau lagi another opinion daripada dokter lain ataupun orang lain, kena pergi lagi. Jadi tahan saya kan 1 tahun, bertahan juga sebab terpaksa. Tapi akhirnya bila berjumpa dengan Elken pada tahun 2002 dan kita humble, kita kena be humble untuk mendengar perkongsian orang lain. Dengar perkongsian upline, senior upline, super senior upline, dan itulah dia keyakinan kami sekeluarga dan semua orang yang sudah kami kongsikan 18 tahun sudah si Roselyn makan Elken spirulina. Jadi kita mau kongsi lagi. Elken spirulina kita sudah amal. Tapi bila kita berkongsi kepada orang lain, banyak soalan mereka. Dia kata, ada bahas spirulina yang sebelumnya saya ambil, ada bahas sana punya, punya, banyak ada. Jadi memang betul, terdapat banyak jenama spirulina di pasaran. Jadi mana yang merupakan pilihan terbaik. Itu juga ilmu pengetahuan. Jadi kita mesti cari ilmu, seperti kata yang selalu ditekankan oleh MCCM Andrew dan semua senior upline kita, para leaders di Elken. Yang mana adalah pilihan terbaik? Banyak di luar sana. Jadi kalau baru 18 tahun itu menggunakan Elken spirulina, kata Anda tidak yakin lagi, carilah ilmu. Oke, kalau Anda yakin lagi dengan pengguna 18 tahun, cari dan cari. Jom malam ini, pagi malam ini adalah peluang untuk ilmu yang boleh membantu Anda. Jadi Elken spirulina adalah pilihan bijak Anda, tuan-tuan dan puan. Saya bukan siapa-siapa, saya berfungsi dengan slide Elken yang sememangnya juga merupakan ilmu, ya. Elken bukan calang-calang syarikatnya. Jadi inilah yang telah disediakan oleh Elken. Sekarang ini di Elken ada 2 bentuk Elken spirulina, ya, yaitu bentuk serbuk, ini baru, dan sesuai untuk kanak-kanak dan warga tua. Oke, Elken spirulina tablet sesuai untuk dewasa. Pilihan on the go, dia kata. Jadi mudah, semudah itu. 2 bentuk Elken spirulina yang kita ada sekarang, yang disediakan oleh syarikat Elken kita.
Oke. Dan seterusnya. Ya, Boleh mana sudah kasih sampai? up lagi tuh screen. Sekarang Masih dua stuck bentuk di Elkens. 5 jenis tadi, plus spirulina yang ada di sinilah. Wow, Kasih jauhnya tuh. tidak teli. Oke, kita tengok slide kita ya. Nah, jadi tuan-tuan perempuan seperti yang telah saya kongsikan, Elkens Purna adalah pilihan bijak kita. Itu yang sepatutnya kita timba ilmu lah, ya. Apa Purna yang menjadi pilihan yang paling bijak sekali perempuan. Tidak lain dan tidak bukan Elkens Spirulina. Jadi mari kita tengok, tidak juga kata rumitlah untuk memahami tuan-tuan perempuan. Kita tengok di sini. Next slide-nya adalah apa itu kebaikannya. Jadi mari kita tengok dulu Elkens Spirulina tablet sesuai untuk pengambilan semua orang. Oke. Sesuai untuk pengambilan semua orang, mari kita tengok membekalkan nutrien dan tenaga dengan mudah dan cepat. Itu dia Elkens Spirulina tablet, sesuai untuk pengambilan semua orang. Kalau tadi ada serbuk, dia kata tadi untuk orang yang lebih tua lah kan, dan juga kanak-kanak. Tetapi pengalaman saya mengandung anak kembar itu tuan perempuan, seperti yang dikatakan dalam slide inilah, membekalkan nutrien dan tenaga dengan mudah dan cepat, pengambilan semua orang. Jadi itu yang menariknya ya, sebab pada mulanya memang inilah dia tablet yang saya kenali pada tahun 2022. Jadi saya mau berkongsi itu sebab pengambilan saya semasa mengandung 9 bulan itu memang betul 3 kali dalam sehari, miss pun yang 30 itu enggak hilang, enggak miss itu 2 kali, maksudnya 60. Pagi malam. Kadang-kadang tengah hari itu kan yang kata iyalah mungkin sebab terlampau mau rajin dengan kerja, pandai pula lupa. Habis purna tengah hari. Tapi tidak miss 2 kali, dan yang banyak kali itu adalah 3 kali, sekali pemakanan 30 biji tuan-tuan dan perempuan. Ya. Kenapa 30 biji itu perempuan? Anda boleh rujuk di botol spirulina itu, saranan pengambilan itu memang 5 hingga 10 biji. 3 kali sehari. Jadi kalau yang mengandung, bayangkan ada 3 orang memerlukan nutrien. Kan? Jadi jangan takut. Kata 9 biji itu memang keperluan. 3 orang bernyawa makan kan, kalau yang mengandung kembar lah. Jadi itu memang sesuatu anugerah lah kepada kita apabila kita mengandung lebih dari 1 ya, kepada wanita-wanita sekalian. Jadi kalau kata mau kembar, niat itu perlu. Sudah niat, mesti kita doa lah kan. Doa, sekali kita diberikan ataupun ditunaikan niat itu, jangan alang-alang, berusaha untuk mendapatkan nutrien. Oke, seronok pula cerita zaman masa mengandung kan. Tapi pengalaman yang sangat manis sekali lah dengan Elkens Spirulina tuan-tuan dan perempuan. Ya, alkan nutrien dan tenaga dengan mudah dan cepat. Oke. Slide seterusnya oke kah? Serbuk Elkens Spirulina, sekarang slide-nya ya. Saya butuh minta maaf kalau ada masalah lagi lain kali lah kan MC Andrew. Saya mau cari label lain yang bagus nih supaya smooth. Untuk pagi malam ini kasih maaf lah ya. Sebab memang balik-balik ini di paparan saya, dia kata your internet connection is stable. Sebab hujan tadi kan. Lain kali mau pergi kolopis ini baru mungkin kuat lain. Kadang-kadang di sana pun tidak bagus tuh MCM deh.
Sekarang ini berada di kampung halaman sendiri. Oke, Mhm. serbuk Elken spirulina, teman-teman puan, pilihan kegemaran untuk kanak-kanak seperti yang dicadangkan oleh kita. Coba tengok gambar tuh. Adakah paparan saya muka kanak-kanak? Dicadangkan kepada kanak-kanak berikut yang tidak ada pemakanan seimbang tuh. Dia kasih cadang inilah. Yang budak-budak takut menelan atau mengunyah Elken spirulina dalam bentuk tablet ada tuh. Jadi itu sebab adanya serbuk. Tapi Tekan sikit percaya lagi, kita Kenaon. kan, Coba tunjukkan itu yang kanak-kanak itu. Pasal Ya, di sini memang. masih lagi pilihan bijak Anda. Ya betul. Itu memang tuh berlaku sebab lain bani. Jadi saya sekarang bercerita sebab paparan saya memang serbuk, right? Dan ini pun sudah Elken spirulina tablet sesuai untuk pengambilan semua orang. Oke. Dan next slide ini sebenarnya sudah serbuk. Adakah paparan saya 6? Tidak. MC? Masih di sini yang pilihan bijak. Stuck di sana. Mana? Aduh, itu betul-betul. Oke, sudah bertukar ke Mana? ini. Pengambilan semua orang. Oke, teruskan. Sekarang serbuk. Oke, serbuk, yes. Ini Jadi yang orang perempuan, ini yang sekarang, tuan-tuan perempuan, kalau kita punya anak, tidak, ada Kak. yang begitu. Tidak. Sekarang baru masih yang semua orang. Oke, good night. Kalau kita punya anak-anak ataupun kita Oke. punya prospek lah, ya, ada yang menyatakan tentang susah anak-anak mereka ataupun prospek mereka mengambil itu tablet. Jadi sarankanlah serbuk Elken spirulina. Jadi cadangan ini cadang saja. Belum tahu lagi dia mau kan. Jadi mungkin dia kena try dulu lah. Sebab kenapa teman-teman, anak-anak saya dapat saja mengunyah, dia memang kunyah dalam umur mereka kanak-kanak. Berhenti mengunyah apabila itu lagi yang ilmu pengetahuan kita mau share. Kita nih semakin membesar kan, semakin kenal rasa sedap. Jadi bila umur dia sudah dalam 10, ya anak saya lah ya, 10, 11 tahun, 11 tahun itu macam last mereka mengunyah. Jauh tuh gigi. Jadi kan dia macam merasa tidak sedap sudah barangkali dia rasakan saya telan sudahlah dia kata. Oke, jangan masalah. Yang penting dia mau telan. Sampai sekarang semua telan ya. Tapi berlaku begitu. Kita yang mendidik anak-anak kita lah. Kalaulah mungkin rumit juga kan yang sebut. Kalau ada yang menyatakan begitu, so didik anak kita untuk mengambil yang tablet pula lah. Boleh dikunyah juga tuh sebenarnya. Memang dikunyah ya. Jadi kita ada pilihan lah serbuk dengan tablet. Jadi dari kita saja bagaimana untuk mendidik kalau dengan anak-anak lah. Dengan orang lain yang prospek sana mungkin yang susah mengunyah sedagia kan. Kalau yang warga tua lah sebenarnya kan. Sarankanlah ini. Sarankan ini. Jadi tuan-tuan perempuan, serbuk Elken spirulina sesuai juga untuk pengambilan warga tua. Ya, tadi itu dengan kanak-kanak. Dengan warga tua juga sangat sesuai. Jadi bagaimanakah boleh kita terangkan sesuainya kepada warga tua yang mempunyai masalah selera makan yang rendah. Ada bagian itu kan yang kalau sudah meningkat umur kan jangan kita tidak peduli mereka. Macam mana dia mau mengambil Elken spirulina itu sesuaikanlah. Jadi kalau warga tua itu selera makan rendah, susah untuk makan akibat kehilangan gigi, kekurangan otot akibat pengambilan protein yang tidak cukup, takut menelan tablet atau kapsul, immunity yang rendah.
Kenal pasti warga tua ataupun rekan kita. Kalau mereka ada ini yang saya sebutkan tadi, jangan terus berhenti share Elken Sempurna. Bagi tahu mereka ada lagi pilihan yaitu serbuk. Jadi sangat bersyukur, sangat luar biasa nih di Elken. Kita ada serbuk dan kita ada tablet. Oke. So, kita akan meneruskan slide, tapi saya tidak pasti paparan Tuan perempuan. Sekarang ini next paparan adalah kandungan yang terdapat dalam spirulina. Adakah slide tuan-tuan dan perempuan dipaparkan kandungan nutrien dalam Elken Spirulina? Saya harap iya. Kalau tidak pun saya share saja dulu. Untuk kedua-dua bentuk tadi itu tuan dan puan, 5 nutrien utama yang ada dalam kedua-dua bentuk tadi. Ya, 5 nutrien utama itu adalah terkandung 46 jenis nutrien yang perlu. Gitu harus kita jelas. Sanggupkah kita 46 botol-botol suplemen, satu-satu mau buka masuk mulut? Kalau spirulina, 5 nutrien utama terdapat 46 jenis nutrien yang perlu. Jadi, apakah itu termampuan 20 mineral? Oke, dalam 20 mineral itu apakah 20 mineral itu tuan perempuan? Mau saya baca atau tuan perempuan bolehlah Google, bolehlah dengan sini apa yang Anda. Kalau nanti saya 10 mineral, nanti putuskan lain kan, tidak habis slide yang lain kan. 18 vitamin. Berapa sudah? 38. Campur lagi 18 tuan perempuan. Protein tumbuhan. Berapa sudah? Kan sudah itu dalam kandungan 46 jenis tuh, begitu banyaknya perempuan, dan juga ada karbohidrat dan juga ada lemak. Itulah dia 5 nutrien utama: mineral, vitamin, protein tumbuhan, karbohidrat, lemak. 5 nutrien utama di dalam Elken Spirulina. Oke, so 5 nutrien utama itu mengandungi 40 jenis nutrien yang perlu. Wow, luar biasa kan Elken Spirulina. Sekali lagi jangan ragu, jangan kata kenapa boleh jadi begitu. Ingat tadi kan, Elken Spirulina ini dalam sudah lama. Di awal slide tadi kita itu sejarah Elken Spirulina, sejarah Spirulina sudah 3 tahun murnia spirulina. Inilah ilmu pengetahuan yang mesti kita ada tuan perempuan. Oke. Jadi lagi ya, saya percepatkan, sebenarnya tidak banyak lagi, tapi slow sedikit cara saya present, mau ikut itu internet pula kan. Tuan perempuan, 6 nutrien dengan kandungan yang tinggi di dalam Elken Spirulina. 6 nutrien kandungan tinggi, oke, yaitu yang pertama besi, yang kedua klorofil, yang ketiga beta karotin, alright. Jadi ini maunya perempuan maunya lebih jelas, silakanlah untuk nanti selepas ini explore lagi apa itu. Apa itu zat besi? Yang mana dalam spirulina itu zat besi itu 56 kali lebih tinggi dari bayam. Klorofilnya 30 kali lebih tinggi dari rumput gandum. Beta karotinnya 18 kali lebih tinggi dari apple. Begitu. Alright. So itulah dia kandungan tinggi yang ada di dalam Elken Spirulina. Okay. Jadi mari kita tengok next apa lagi yang keempat, protein 5 kali lebih tinggi dari susu. Yang kelima,
nutrien kandungan tinggi, asid gamma linolenik, Oke, itu juga tinggi. Dan yang keenam, vitamin B12 2,5 kali lebih tinggi dari hati lembu. Nah, vitamin B12 lagi untuk kita punya fungsi otak, perempuan, ya. Jadi luar biasa sekali ya, kandungan 6 nutrien tinggi dalam Elkens spirulina. Ini baru 6 perempuan, tadi ada 46 kan? Nah, jadi yang 40 itu lagi luar biasa. Itu memang perlulah kalau orang yang mau juga detail silakanlah. Ya, apa dia 46 itu. Jadi yang tadi itu 6 saya share dengan perempuan kandungan yang tinggi. Oke. So next. 5 keunikan Elkens spirulina. Nah, keunikan. Kalau tadi kata masih lagi saya tidak yakin. Oke, 5 keunikan Elkens spirulina saya share dengan perempuan. Yang pertama, rekod berprestasi. Yang kedua, disahkan organik. Yang ketiga, mendapat anugerah tempatan dan antarabangsa. Yang keempat, ada pengasas terkemuka. Elkens spirulina ini ada pengasasnya, ada yang founder lah. Itu maksud dia. Yang kelima, ada 12 analisis kajian saintifik dan klinikal. 5 keunikan Elkens spirulina perempuan. Tidak cukup lagi kah untuk Anda yakin? Oke. Next, keunikan yang kita slide demi slide lah. Tadi ada 5 kan perempuan. Minta maaf kalau Anda slide itu belum di paparan Anda. Tapi saya percaya Anda juga mendengar ya. Yang pertama tadi itu rekod berprestasi. Yang mana nomor 1 spirulina in Malaysia. Kita telah mendapat rekod prestasi ini. Ya. Dan juga menerima Health Wellness Brand Award di Malaysia ini pada tahun 2017. Ya. Lebih 1 juta, bukan 1.000, lebih 1 juta pengguna setia Elkens spirulina. Dipercayai melebihi 25 tahun lah kita punya Elkens spirulina. Oke, itu dia keunikan rekod berprestasi. Oke, next, keunikannya disahkan organik. Disahkan organik perempuan dengan 50 tidak. Kalau perempuan ada paparan ini, boleh juga cari ini sebenarnya di YouTube, yang mungkin sebelum ini ada di share. Anda boleh melihat ya, apa itu 50 tidak. Dalam senarai apa itu 50 tidak. Yang tiada terdapat dalam Elkens spirulina, tiada kimia, tiada pencemaran, tidak kualiti rendah, maksudnya memang kualiti tinggi lah. Itu perempuan pengesahan organik. Elkens spirulina kita ini organik dengan 50 tidak. Oke, next ialah mengapa organik? Kan? Mengapa organik? Lebih sehat, lebih tinggi kandungan nutrien, lebih sedap dan mesra alam. Nah, itulah dia mengapa organik. Sebab dia lebih sehat, lebih tinggi kandungan nutrien, lebih sedap, dan mesra alam. Sayur-sayuran dan buah-buahan organik mempunyai 80% lebih tinggi kandungan nutrien berbanding dengan hasil tanaman yang biasa. Nah, itu kenapa organik Elkens spirulina kita diterangkan dengan jelas. Kemudian dapat anugerah tempatan dan antarabangsa, keunikan yang ketiga. Keunikan yang ketiga mendapat anugerah tempatan dan antarabangsa perempuan, antara lain yang sudah saya share sebentar tadi, yang mana anugerah ini mendapat anugerah penyelidikan dan pembangunan, penanamannya yang begitu bersih, begitu terjaga, kemudian dia ada praproduksi, kemudian ada pasca produksi, ada quality, ada pemasarannya, anugerah untuk setiap ini yang saya sebut ini. Ada penyelidikan pembangunan telah diberi anugerah untuk penanaman, bagaimana di tanah ada anugerah perempuan, tempatan dan antarabangsa, praproduksi, pasca produksi, quality, pemasaran, semua ada menerima anugerah. Oke, next lagi, mari kita tengok yang ini. Pengasas terkemuka.
setiap produk yang mesti diyakini oleh semua pengguna, mesti ada pengasas terkemuka, ada saintisnya teman-teman, dan kita ada. Siapakah dia pengasas terkemuka bagi keunikan yang keempat nih? Tidak lain tidak bukan Bapak Elken Spirulina, Profesor Kyun Kodo, dan pengkaji meneruskan kajian ataupun meneruskan semua tentang Elken Spirulina ini, pengasas daripada Bapak Elken Spirulina kepada generasi kedua diteruskan oleh Dr. Yasumasa Kodo. Nah, keunikan yang keempat, ada pengasas terkemuka untuk kita punya Elken Spirulina. Dan seterusnya, keunikan yang kelima, ada analisis, ada kajian saintifik dan klinikal. Tuan-tuan dan puan, bagi produk yang menjadi keyakinan semua orang, ini sangat penting. Yang menjadi satu produk yang orang semua mau itu, inilah dia. Keunikannya ada pada produk itu dan ada pada Spirulina, yaitu mendapat ada 12 analisis kajian saintifik dan klinikal. Saya bacakan dengan laju lah ya teman-teman. Yang pertama, kajian telah dilaksanakan, yaitu ada pengurangan LDL, kolesterol buruk yang menyebabkan penyakit jantung sebanyak 78.9%. Ada kajian itu teman-teman dengan pengambilan Elken Spirulina, pengurangan kolesterol buruk dalam badan kita. Kemudian ada ini superoxide dismutase ini SOD dalam Elken Spirulina itu yang membantu memperlahankan proses penuaan sehingga hampir 50%. Siapa mau awet muda makan Elken Spirulina. Hampir 50% boleh memperlahankan proses penuaan. Yang seterusnya, yang ketiga, kita ada 12 analisis nih, saya baca dengan laju. Kira-kira 16% peningkatan pembaikan mikroflora gastrousus. Nah, tidak mau kita yang kata ada feedback banyak kan, yang dulu saya gastrik, ada kata, yang kronik, dia kata, bila diambil Spirulina teman-teman, wow, boleh jadi sembuh pelan-pelan kan. Kemudian yang keempat, analisis mengurangkan penyakit hati berlemak sekurang-kurangnya 50%. Tahulah itu kan apa itu hati berlemak, boleh mendapat kesembuhan. Seterusnya, meningkatkan kandungan beta karotina sebanyak 3 kali ganda. Banyak feedback ini teman-teman, kalau kata untuk mata kan. Nah, itu salah satulah dia ada analisis boleh meningkatkan kandungan beta karotin. Kemudian yang keenam, hampir 3 kali ganda kandungan beta karotina. Nah, dia lagi, ada kandungan itu di dalam Elken Spirulina. Kemudian apa lagi? Hampir 3 kali ganda kandungan vitamin E. Ini analisis yang ketujuh nih. Nah, kita ada 12 tadi. Yang ke-8, hampir 2 kali ganda kandungan pikesianin. Nah, lagi-lagi teman-teman, apakah fungsi semua ini? Kita ada dalam Elken Spirulina. 2 kali ganda kandungan klorofil. Yang pikesianin tadi saya terlupa pula. Untuk yang kata anti cancer, boleh mencegah sel kanser tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak maukah kita produk yang sebegini? Kemudian 2 kali ganda kandungan klorofil juga untuk sel badan tuan-tuan. Lagi yang ke-10, kandungan protein melebihi 50% tuan-tuan. Ingat, protein tumbuhan itu sangat baik berguna kepada sel badan compare to protein hewan. Jangan kita suka sangat dengan pemakanan yang ialah red meat itu. Yang lebih baik adalah protein dalam Elken Spirulina, protein tumbuhan melebihi 50%. Yang ke-11 teman-teman, lebih banyak mineral berbanding dengan jenama lain. Tadi ada sesuatu yang apa dia punya kandungan tuh 18 mineral, lebih banyak mineral berbanding dengan jenama lain untuk Spirulina yang lain. Nah, yang tadi kata banyak pilihan kan, yang bersusun tuh ataupun yang pernah kita ambil. Nah, inilah dia analisis telah dibuat. Elken Spirulina lebih banyak mineral berbanding dengan jenama lain. Dan yang ke-12 ini teman-teman, lebih banyak vitamin berbanding dengan jenama lain. Nah, janganlah bersusahkan diri.
pilihlah Elken Spirulina, kan? Yang 18 tahun pengguna ini mau kongsi dengan Anda. Ada lagi yang lebih 20 tahun, 25 tahun mengguna Elken Spirulina. Tidak, kan? Jarang sakit kalau kalau mau lagi sebenarnya tidak pandai sakit pun ada sekarang. Tapi janganlah juga kan. Nah, kita kata jarang sakit, yes. Dan terutama dalam musim penyakit yang memang hebat ini, jangan kita kalah dengan kehebatan penyakit itu. Kita boleh kalahkannya dengan kehebatan produk kita, Elken Spirulina. Tuan-tuan perempuan, itulah tadi keunikan yang mesti kita ada ilmu tentang itu supaya kita lagi boleh mengungsikan ini kepada orang lain. Ramai lagi di luar sana tuh yang perlu kita berikan ilmu ini. Jadi kita dulu sendiri tanya kepada 26 orang yang ada dalam Zoom kali ini, ilmu ini sama-sama kita kongsi, ya. Dan esok atau ialah mula malam inilah kita bolehlah kongsi ilmu yang telah kita share pada malam ini, teman-teman. Dan yang sedikit lagi tentang slide saya, cadangan pengambilan perempuan untuk Elken Spirulina tablet tuh ambil 2 hingga 3 kali sehari. Nah, macam saya kata dari awal lah, dewasa ambil 5 hingga 10 tablet setiap kali. Kanak-kanak yang kurang 12 tahun ambil 1 hingga 4 tablet setiap kali. Banyak juga pula kan, apalagi kalau mengandung. Jadi jangan heran kalau 90 biji si Roselyn ambil masa mengandung. Coba kita tengok ini cadangan, kan? 5 hingga 10 kalau dewasa, 2 hingga 3 kali sehari itu. Jadi kalau 3 kali diambil 30 lah bahkan. 10 pagi, setengah hari 10, malam 10, sebelum atau selepas makan. Itu kalau yang bawa badan sendiri. Kalau yang mengandung kembar bawa 2 orang, campur yang mengandung 3 orang. Itu sebab 90 biji. Oke, suka saya mau menekankan sebab itulah dia ilmu dan pengalaman sendiri mengguna itu penting untuk kita share. Dan kalau pula serbuk perempuan, cara pengambilannya, campurkan 1 sudu serbuk Spirulina 2 gram ke dalam air atau jus buah-buahan, atau taburkan pada makanan 3 kali sehari. Itulah yang tadi tuh, yang warga tua atau Oke, ataupun yang tidak suka tablet. Ini cara dia, campurkan dalam jus ataupun air. Kalau sebelum ada serbuk nih teman-teman perempuan, susah-susah lagi kan kasih apa tuh, kasih hancur. Sebab baby saya kembar, masa saya kenal nih, baby masa umur 6 bulan tadi tuh, dan baby kembar nih keluar saja dari hospital, balik rumah perempuan, terus saya tutup itu Spirulina. Seberapa yang tanya tuh kan, bila boleh bagi anak tuh, dia kata. Sebenarnya masa kita mengandung pun sudah bagi. Jadi dia sudah lahir, bagilah dia dengan serbuk. Kalau pengalaman saya, balik rumah saja, terus tutuk. Kalau Kak Dezan kata tutuk, terus kasih hancur, saya campur di susu. Susu ndak sudah risau menggunakan sudah susu botol. Sebab bukan alang-alang cabaran kalau anak kembar, tidak cukup air susu, tapi sudah juga lah minum yang awalnya. Tapi kalau tidak pun cukup kemampuan, ada banyak Elken Spirulina. Jadi mama-mama yang bakal mama tuh jangan risau, kita ada sudah Elken Spirulina. Bagilah baby itu lahir saja, tidak cukup air susu di badan tuh, campurlah di susu botol. Jangan pula marah nanti dia kata Roselyn kasih share terus minum susu botol. Tapi kalau memang tidak air susu macam mana? Mestilah ambil alternatif kan. Dan bila ada ilmu tentang Elken Spirulina, bukan alang-alang. Kualitinya itu sesuai untuk baby yang baru lahir. Oke banyak pula yang mau dikongsikan nanti nanti habis masa. Oke. Kalau paparan Anda tally dengan saya teman-teman, slide seterusnya ini adalah cara kreatif untuk menikmati kandungan berkhasiat dengan serbuk Elken Spirulina.
Maksudnya selain tadi campur di susu tuh, serbuk tuh, boleh pula campur dengan makanan lain. Kalau mau buat lempeng, sekejap lagi nanti kan kalau masak-masak tuh suka makan lempeng, kasih campur itu serbuk spirulina. Apalagi mangkuk apa nih makanan sup. Wow, sup pun boleh campur spirulina. Apalagi spirulina lemon pop, boleh bikin ice cream. Apalagi puding chia, spirulina, boleh campur di puding, boleh campur di lemonade, boleh campur di cake. Semua boleh teman-teman. Oke ya? Jadi itu sangat luar biasa lah di Elken. Jadi akhir-akhir ini adalah paparan pengalaman teman-teman. Saya bacakan kalau tidak tally dengan saya. Pengalaman yang pertama, Encik ini Tan Ho Yong ini migran teruk. Dia ambil ubat penahan sakit 6 tahun yang lalu. Kasiannya. Selepas ambil Spirulina, migran hilang. Tidak lagi bergantung kepada obat penahan sakit. Syukur. Itu perkongsian yang pertama yang sempat saya share lah. Perkongsian pengalaman yang kedua ini. Seorang wanita, dia kata sebelum ambil Spirulina, sakit kitaran haid dan migran sejak umur 13 tahun, dia kata. Kadang-kadang tangan sejuk, dia kata. Selepas ambil Spirulina, sakit kitaran haid dan migran berkurangan, badan bertambah sehat. Syukur. Nah, enggak percaya lagi kak kita. Oke, next perkongsian nih. Seorang ibu umur 31 tahun, dia kata sebelum Spirulina, ketidakselesaan pada awal kehamilan, bayi kurang berat badan, dia kata. Tapi selepas ambil Spirulina, ketidakselesaan menjadi kurang, badan bertenaga, bayi membesar dengan sehat. Nah, itu mirip-mirip perkongsian saya mengandung anak kembar lah kan. Tapi lain badan, lain lah itu keselesaan perempuan. Pastikan Anda juga ambil berat tentang itulah ya. Jangan sampai buang itu Spirulina karena tidak paham. Harus paham. Seterusnya adalah paparan ini kira baru nih daripada Nur Hayati. Mana tahu ada kita punya Crown Nur Hayati di dalam meeting pagi malam ini feedback Nur Hayati. Dia kata dirinya mengalami masalah migran, gastrik dan anemia. Dengan masalah kesehatan itu terlalu mengambil obat, dia kata, tahan sakit, tapi masalah tidak berkurang. Malahnya tambah obat tahan sakit yang lebih kuat lagi dia bilang. Jadi selepas seminggu amal Spirulina, badan tambah sehat dan amat yakin dengan produk. Wow, itu baru seminggu dalam sharing inilah. Kalau yang 18 tahun, balik-balik juga saya mau share 18 tahun. Sebab happy bahkan bersyukur kita. Nah, lagi perkongsian oleh Muhammad Zulkhairi. Dia kata bila berumur 1 tahun 3 bulan dulu masa dia lahir, dia ada masalah jantung berlubang. Buat pembedahan lagi dia kata 23.000 masa dia umur 1 tahun 3 bulan. Selepas bedah masa itu makan antibiotik setiap minggu. Apa jadi? Badan lemah, sakit dia kata. Jadi selepas makan Spirulina pula dan ELG6, badan bertambah sehat dan pembelajaran pun bertambah baik. Selepas 20 tahun badan masih sehat dan kuat. Ini mesti sharing daripada yang ibu bapaknya ini yang memberikan pemakanan dari kecil. Jadi pengalaman Zulkhairi ini dia ceritakanlah. So sekarang 20 tahun sudah umur saya, dia bilang masih sehat dan kuat. Ya, jadi selain Zulkhairi banyak lagi pengalaman yang lain tuh ya. Jadi ini saya tambah sedikit dengan perkongsian dari dokter perubatan. Saya selitkan juga ini semua dari saya Elken juga nih. Dari dokter perubatan yang menderita masalah gastrik selama 7 tahun, hanya 10 biji Spirulina ketika sahur, tidak lagi menderita daripada sakit gastrik.
Untuk rekan-rekan kita Muslim yang tidak lama lagi puasa tuh kan, nah inilah dia kabar baik dia untuk berpuasa. Dan seorang lagi dokter, selepas mengamalkan Elken Spirulina sepanjang bulan puasa, saya dan suami mendapati bahwa tahap tenaga kami lebih kuat, penumpuan juga lebih baik dan tajam. Tuan dan perempuan, itu dia perkongsian yang saya sempat share dengan tuan dan puan yang telah mengambil produk ini, dan akhirnya sebenarnya ini adalah slide kedua terakhir. Ngam-ngam juga masa saya bahkan sebab satu topik sudah ini malam. Untuk slide akhir nih tuan dan puan, kita dipaparkan sana sekali lagi tablet dan serbuk rupa Elken Spirulina. Kalau yang belum mengambil, kalau ada dalam rakan kita pada kali ini, Zoom kali ini 26 orang, ada ahli baru, inilah dia rupa Elken Spirulina tablet dan juga serbuk. Jadi tuan dan perempuan, Elken Spirulina mencapai kesehatan dengan lebih mudah. Apa yang mudahnya itu haruslah disertai dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau slide saya tadi tidak smooth, tuan dan perempuan, sekali lagi saya sangat memohon maaf, tapi slide ini Anda boleh rujuk dengan upline Anda, ataupun saya sendiri juga boleh share juga, saya perlu boleh share banyak slide kan, sebenarnya kalau tidak pun kita screenshot, kita bagilah kan, dan Anda next adalah boleh menjadi pengongsi juga. Anda juga boleh berkongsi menggunakan slide ini. Jadi tahniah awal-awal masa akan datangkan MCM Andrew, ada sudah yang dalam 25 orang ini yang boleh berkongsi lagi next kan, lebih kepada pengetahuan atau pengalaman sendirilah. So last but not least, slide yang terakhir ini teman-teman, kalau Anda boleh lihatlah kan, MC boleh nampakkah? MCCM to be Lawrence. Nampakkah saya punya last? Tidak, ini masih lagi cadangan pengambilan yang awal-awal tadi. Oh, punya jauh. Tidak apa, teruskan saja. Oke, teruskan saja. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, iya kan, betul-betul lah nih line, saya marah lah dengan line nih, tahu kenapa dia begitu jauh. Jadi last sudah dia punya slide, tapi baru cadangan pengambilan. Hebat kita punya line nih kali. Oke, untuk yang terakhir nih, ya, untuk yang terakhir nih teman-teman, saya share lagi sekali lah gambar my 4 children yang saya sebenarnya kadang dalam pemikiran kita tuh kan, wow begitu bah. Saya bersyukur sekali ada Elken bah. Thank you God begitu kan, kita masing-masing ada kepercayaan agama kan. Macam kadang tidak percaya bahkan 4 orang anak saya ini, saya telah beri mereka Elken Spirulina. Seawal umur, kalau yang sumandak saya itu kan masa itu baru 6 bulan umur dia. Yang tua saya itu kan 3 tahun. Masa itu 2002. Dan dengan keyakinan MRT dalam slide saya ini, yang sebelah itu adalah ringkasan yang saya percaya ini adalah daripada MCM Andrew juga. Ringkasan tentang konsep MRT. Dan dengan kefahaman MRT itu, tuan-tuan dan perempuan, pemakanan Elken Spirulina ini, saya lah orang tua dengan saya punya sebenarnya mengambil langkah cuci usus dulu masa itu. Dan at the same time Elken Spirulina itulah kami bagi dengan anak-anak ini sehingga sekarang. Jadi teman-teman, saya tidak tahu lagi lah macam mana meyakinkan kalau Anda di luar sana ada lagi yang tidak percaya dengan Elken Spirulina. Nah, gambar keluarga kami sudah kita share 18 tahun kan, dengan anak kembar itu lagi, yang bagaimana kita membawa anak kembar itu 9 bulan dengan ada Elken Spirulina.
konsisten. Dan memang ada pilihan. Di luar sana banyak lagi yang menjadi pilihan. Tapi kita fokus pada pagi malam ini. Saya sangat berterima kasih kepada Elken, adanya produk Elken. Saya telah mengguna sehingga kini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua upline yang bersama dan kepada semua sideline yang memberi keyakinan sesama. Dan akhirnya kita akan fungsikan kepada ini Elken sempurna ini kepada semua orang. Jadi itu saja perkongsian saya, tuan-tuan puan-puan. Kalau dalam paparan Anda belum lagi sampai slide yang sepatutnya, silalah PM kalau minta penerangan. Saya sangat menghargai itu untuk saya kongsikan supaya Anda sangat yakin dengan Elken sempurna. So itu saja. Terima kasih MC yang memangnya membantu CCM Lawrence. Thank you ketuhanan membantu dalam sesi paparan slide. Dan itu saja. Jumpa Anda di puncak kesehatan Elken dan kejayaan Elken. Kotohwadan. Itu tepukan gemuruh. Memang pun penceramah kita deserve tepukan yang sangat gemuruh. Jadi, okey. Jadi sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada penceramah kita yang sangat mahal, seorang